Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurkarman Rodianto bersama teman saya Rizka Widianing Tias akan mempresentasikan tugas untuk backup UAS tentang jaringan analisis kerja. Analisis jaringan kerja. Pengelolaan proyek-proyek berskala besar yang berhasil memerlukan perencanaan, penjadwalan, dan pengordinasian yang hati-hati dari berbagai aktivitas yang saling berkaitan. Untuk itu, kemudian dikembangkan prosedur-prosedur formal yang didasarkan atas pengguna jaringan kerja atau network dan teknik-teknik network. Selanjutnya, apa itu analisis jaringan kerja? Analisis jaringan kerja merupakan suatu perpaduan pemikiran yang logis digambarkan dengan suatu jaringan yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan kemungkinan pengolahan secara analitis. Selanjutnya, apa aja sih keuntungan penggunaan analisa jaringan kerja? Di sini ada 5 keuntungan ketika kita menggunakan analisa jaringan kerja. Yang pertama, dapat merencanakan sesuatu proyek secara keseluruhan. Yang kedua, penjadwalan pekerjaan dalam urutan yang praktis dan efisien. Yang ketiga, pengadaan pengawasan dan pembagian kerja maupun biaya. Yang keempat, penjadwalan ulang untuk mengatasi hambatan dan keterlambatan. 5. Menentukan kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Jadi keuntungannya adalah dalam garis besarnya adalah untuk untuk mengerjakan proyek seefektif dan seefisien mungkin ketika kita menggunakan analisa jaringan kerja. Selanjutnya, salah satu prosedur yang telah dikembangkan berdasarkan jaringan kerja untuk mengatasi permasalahan pengelolaan suatu proyek adalah PERT, Program Evaluation and Review Technique, dan CPM, Critical Path Method. Di sini ada perbedaan PERT dan CPM, PERT dan CPM. CPM menggunakan satu jenis waktu untuk taksiran waktu kegiatan. CPM menggunakan suatu jenis waktu untuk taksiran waktu kegiatan. Sedangkan PERT menggunakan 3 jenis waktu, yaitu perkiraan waktu teroptimis, termungkin, dan terpesimis. Yang kedua, CPM menggunakan skala taksiran waktu pengerjaan setiap aktivitas diketahui dengan jelas di mana deviasi relatif kecil atau dapat diabaikan dapat diabaikan. Sedangkan PERT digunakan saat taksiran waktu aktivitas tidak dapat dipastikan, seperti aktivitas tersebut belum pernah dilakukan atau bervariasi waktu yang besar. Yang ketiga, CPM digunakan untuk memperkirakan waktu kegiatan suatu proyek dengan pendekatan deterministik, sementara PERT direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian yang tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan. PERT type system untuk memantau dalam perencanaan dan pengendalian sehingga tidak langsung terlibat dalam optimasi. Tujuan dari sistem PERT ini adalah untuk menentukan probabilitas kemungkinan tercapainya batas waktu proyek. Yang kedua, untuk menetapkan kegiatan mana dari suatu proyek yang merupakan bottlenecks, menentukan waktu penyelesaian seluruh proyek sehingga dapat diketahui pada kegiatan mana kita harus bekerja keras agar jadwal terpenuhi. Untuk yang ketiga, untuk mengevaluasi akibat dari perubahan program. Yang keempat, untuk mengevaluasi akibat dari terjadinya penyimpangan pada jadwal proyek. Dan selanjutnya di sini ada notasi yang digunakan untuk mempermudah perhitungan penentuan waktu, itu sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada TE, yaitu saat tercepat terjadinya event. Selanjutnya ada TL, saat paling lambat terjadinya event. ES, saat paling cepat dimulainya aktivitas. EF, saat paling cepat diselesaikannya aktivitas. LS, saat paling lambat dimulainya aktivitas. LF, yaitu saat paling lambat diselesaikannya aktivitas. T, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. S, total slack or float. Dan yang terakhir SF, yaitu free slack atau float.
Dan yang selanjutnya di sini ada asumsi dan perhitungan. Asumsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan adalah ada 3 asumsi dan perhitungan. Yang pertama yaitu proyek hanya memiliki 1 initial event dan 1 terminal event. Dan yang kedua, saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-0. Dan yang terakhir, saat paling lambat terjadinya terminal event adalah TL sama dengan TE untuk event ini. Dan yang selanjutnya, adapun cara perhitungan yang harus dilakukan ada 2 cara, yaitu yang pertama perhitungan maju atau forward computation. Perhitungan bergerak dari initial event menuju ke terminal event. Tujuannya adalah untuk menghitung saat yang paling cepat terjadinya event dan saat paling cepat dimulainya serta diselesaikannya aktivitas-aktivitas. Dan yang kedua, sini ada perhitungan mundur atau backward computation, yaitu perhitungan bergerak dari terminal event menuju ke initial event. Tujuannya adalah untuk menghitung saat paling lambat terjadinya event dan saat paling lambat dimulainya dan diselesaikannya aktivitas-aktivitas. Dan yang selanjutnya di sini untuk melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur, lingkaran event dibagi atas 3 bagian. Dan di sini ada gambar diagram bisa dilihat dan ada keterangannya. Di sini di bagian A yang atas itu menunjukkan nomor event, dan untuk yang B di bagian bawah yaitu saat tercepat terjadinya event yang merupakan hasil perhitungan maju, dan yang di sampingnya di bagian C bawah saat paling lambat terjadinya event yang merupakan hasil perhitungan mundur. Dan yang selanjutnya cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Ada 2 cara perhitungan. Yang pertama, total float atau slack dihitung dengan cara mencari selisih antara saat paling lambat dimulainya aktivitas dengan saat paling cepat dimulainya aktivitas. Dan yang kedua atau yang terakhir itu free float atau slack. Aktivitas dihitung dengan cara mencari selisih antara saat tercepat terjadinya event di ujung aktivitas dengan saat tercepat diselesaikannya aktivitas tersebut. Jadi, kesimpulan dari analisis jaringan kerja adalah analisis jaringan kerja adalah merupakan suatu perpaduan pemikiran yang logis, digambarkan dengan suatu jaringan yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan memungkinkan pengolahan secara analitis. Analisa jaringan kerja memungkinkan suatu perencanaan yang efektif dari suatu rangkaian yang mempunyai interaktivitas. Adapun manfaat analisis kerja yakni untuk yang pertama untuk melengkapi rancangan, yang kedua untuk memperbaiki metode perencanaan dan pengawasan, yang ketiga memperbaiki komunikasi pengambilan keputusan, dan secara umum untuk mempertinggi efektivitas manajemen dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat untuk penghematan biaya, yang kelima untuk penghematan waktu, dan yang terakhir dalam mempertinggi daya guna efisiensi kerja baik manusia maupun peralatan serta menjamin kecepatan selesainya suatu proyek. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.